Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Robi soli sodri, bayasiri amri, walau datang tulisan yang poli ama badu. Ketemu lagi dengan Ibu Siti di pembelajaran bahasa Sunda. Minggu ini adalah minggu keempat. Materinya tentang struktur teks biantara dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan biantara. Kemarin kita sudah belajar 3 materi, yaitu pengertian biantara, terus kedua tujuan dan manfaat dari biantara, terus yang ketiga metode-metode penyampaian biantara. Nge-review sedikit untuk metode biantara kemarin ada 4, yaitu pertama metode impromptu atau dadakan, yang kedua metode ekstemporan atau yang disebut dengan metode menulis garis-garis besar atau inti-inti pokok dalam teks biantara. Yang ketiga yaitu metode teks, di mana metode ini dari awal sampai akhir penyampaian informasi atau penyampaian biantara itu melihat teks secara detail karena kondisi yang ada adalah kondisi sangat spesifik. Karena contoh dari metode teks ini seperti biantara kenegaraan, biantara keagamaan ataupun hari besar nasional. Jadi membutuhkan satu momen yang sangat sakral, sangat hikmat pada saat penyampaian biantara ataupun audiens mendengarkan informasi. Yang keempat yaitu metode ngapalkeun teks atau menghafal teks, istilah yang dikenal dengan memoriter, karena penyampaian informasi menghafal seluruh isi dari biantara dari awal sampai akhir, dia tidak menggunakan teks. Tahapannya harus betul-betul dipersiapkan matang-matang karena dia harus mengingat seluruh isi dari materinya. Oke, untuk minggu ini kita belajar atau kita diskusi tentang struktur teks yang sebetulnya sudah Ibu bahas, sudah Ibu singgung-singgung dari mulai pertemuan di awal, di mana struktur teks biantara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pembukaan atau istilahnya pembuka, terus yang kedua itu isi atau isi, yang ketiga adalah penutup. Penutup gitu ya. Oke, Ibu share filenya biar kita bisa lebih. Oke, di sini disampaikan kalau dalam ini buku BSE ya, jadi kalian boleh lihat buku BSE-nya yang sudah di-share ataupun kalian ngedownload sendiri. Oke, di sini biantara umumnya itu berbicara dilisankan dan ada juga yang ditulis lalu dibacakan. Nah, kedua-duanya ini baik yang lisan ataupun yang tertulis yang memiliki bagian-bagian tadi disebut dengan struktur teksnya. Struktur teksnya adalah pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini ya yang jadi pembicaraan hari ini. Nah, Ibu coba jelaskan di dalam pembukaan, bagian pembukaan biasanya diawali oleh si penyampai informasi dengan salam pembuka. Ya, salam pembuka itu bisa dalam bentuk assalamualaikum atau salam kawilujengan. Maksudnya di sini salam kawilujengan itu seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau bahasa Sundanya wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi. Nah, itu disebut dengan salam kawilujengan. Ada juga yang ditambahkan dengan yang istilah atau ciri khas dari orang Sunda, yaitu tadi yang Ibu ucapkan awal, sampurasun. Itu ya, itu masuk ke dalam salam pembuka yang merupakan bagian dari buka. Setelah melakukan mengucapkan salam pembuka, baik itu dari salam kawilujengan ataupun dari ciri khas dari Sundanya tadi, ada sampurasun. Ya, biasanya dilanjutkan dengan mukadimah atau pembukaan tadi. Dan pembukaan itu kalau di Muslim, ya orang Muslim biasanya dia diisi dengan puji-puji, ya puji-puji terhadap Tuhan
pujian untuk Tuhan Allah gitu ya, pangeran ini maksudnya Allah, dan juga menyampaikan sholawat terhadap Rasulullah SAW. Nah, di sini disampaikan katanya kalau memperhatikan orang Barat berpidato tidak terlalu bertele-tele, tapi dia langsung pada intinya. Tapi salam pembukanya tetap ada. Nah, setelah tadi puji-pujian, dilanjutkan dengan penyampaian rasa hormat terhadap hadirin yang menghadiri acara Biantara. Ya, serta mengucapkan terima kasih atas tercapainya atau terwujudnya sebuah acara ini dan diberikan kesempatan. Ya, dia merasa diberikan penghargaan atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan Biantara itu. Jadi ucapan terima kasih terhadap kesempatan yang diberikan dalam kegiatan Biantara. Nah, itu masuk ke dalam pembukaan. Jadi ada salam dalam pembukaan itu berarti ada salam pembuka, ada ucapan terima kasih, ya puji-pujian terhadap Tuhan, dan juga ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam penyampaian Biantara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagian dari isi, yaitu udah pasti isi, yaitu berarti menyampaikan atau menjelaskan seluruh maksud dan tujuan yang menjadi tema dalam kegiatan Biantara. Nah, di sini contohnya katanya ada yang contoh dari teks Biantara di halaman sebelumnya dituliskan oleh penyampaian materi kalau isinya itu adalah acara perpisahan kelas yang isinya memberikan ucapan selamat atau juga ucapan doa, minta doanya terhadap orang atau guru-guru yang ada di sekolah, karena itu ceritanya tentang teksnya tentang perpisahan kelas 9 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang akan datang. Atau juga bisa menyampaikan yang dirasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang waktu di kelas 9. Itu intinya. Itu yang di bagian isi. Jadi tujuan yang disampaikan apa dalam kegiatan Biantara tadi disampaikan di bagian isi. Selanjutnya di Biantara pamungkas atau disebut dengan bagian penutup yang biasanya meliputi tentang sandak sunduk bisi salisalila ya. Sandak sunduk ini maksudnya ucapan permohonan maaf apabila saat menyampaikan informasi, menyampaikan teks Biantara tadi ada hal-hal yang tidak berkenan baik dari ucapan maupun perkataan. Seperti itu ya. Dan dalam penutup ini juga disampaikan juga setelah kalimat penutup yang tadi ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf atas perhatian dari audiens terhadap Biantara yang kita sampaikan. Ada juga salam penutup sama seperti di dalam pembukaan tadi. Di pembukaan ada salam pembuka dan kalimat pembuka. Nah, di penutup pun sama, ada kalimat penutup, ada salam penutup juga. Oke, dari struktur teks yang ada ini aturannya ya harus sesuai dengan aturan tadi, tidak bisa dilengkap langsung isi dulu baru pembukaan. Jadi harus secara struktur. Namanya juga struktur berarti harus sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di sebuah kegiatan, di sini khususnya kegiatan Biantara. Nah, itu struktur teks yang bisa kalian nanti bedah sendiri, kupas sendiri, analisa sendiri, baik secara teks maupun secara audio atau tayangan. Nanti bisa kalian analisa kembali dengan teliti, dengan seksama agar tidak terjadi kekeliruan. Yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kalian sudah ditugaskan untuk mengamati teks Biantara ataupun juga tayangan Biantara untuk menentukan metode sebuah penyampaian Biantara itu seperti apa. Nah, itu seperti itu
Nah, ini penjelasan dari yang tadi dari teks paturai tineng atau perpisahan yang ada di halaman sebelumnya. Ya, salam pembuka, mukadimah yang menghaturkan selamat pangawilujengan kepada yang hadir. Terus isi, dan ini sandak sunduk menta dihampura. Jadi ucapan mohon maaf atas penyampaian biantara dan juga doa. Salam, baru salam penutup. Oke, itu tentang teks biantara. Yang selanjutnya kita diskusi tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam biantara. Ibu coba lihatkan bagan, sebuah bagan. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah TAMAN. Nah, TAMAN ini adalah akronim atau singkatan dari huruf T, yaitu tata nyarita, dari A aktual temana, M munul esina, A alus basana, dan N yang terakhir yaitu ngandung wirahma. Penjelasannya apa dari sini? Dari sini ada di atasnya. Nah, di mana tadi aktual temana, mohon maaf, yang pertama itu tatag nyarita. Tatag nyarita, ya, ini tatag nyarita. Kalau boleh Ibu bantu untuk menjelaskan, di mana saat biantara disampaikan kita harus bercerita dengan penuh dengan tetela itu penuh dengan semangat, tapi tidak berarti kalian berteriak-teriak, atau di sini ada kararagok atau lebanganan. Jadi tidak jadi penyampaian biantara itu mengalir begitu saja, lancar, tidak ada hambatan, tidak terbata-bata, tapi sesuai dengan isi dari materi biantara tadi, dan bisa dipahami oleh dipahami oleh audiensnya. Nah, kita jadi tidak patah-patah, jadi tidak gagap lah kalau kalian bilang ya, gitu. Tapi tidak ada unsur terpatah-patah, agar ya tadi audiens bisa memahami secara jelas, tidak terputus-putus, tidak ada hambatan apapun. Karena tadi sedikit ada hambatan, pasti penyampai materi pun tidak akan maksimal untuk menerima informasi. Itu tetap nyarita. Yang kedua yaitu aktual temana. Aktual temanya berarti tema biantara itu yang kita sampaikan harus aktual, nyata, bukan tema yang sudah basi atau bukan update, tapi yang sedang aktual saat ini, ataupun yang bisa mereview atas kondisi yang ada, tapi itu tetap in dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, munul esina. Munul isina itu artinya biantara disampaikan oleh penyampai biantara, isinya banyak yang bisa diambil manfaatnya. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil oleh audiens atas informasi yang kita sampaikan. Itu namanya munul isina. Yang kedua, alus basana. Alus basana yang pernah Ibu sampaikan, kalau biantara itu adalah seni dalam bercerita. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam biantara itu harus bahasa yang baik, yang memiliki yang memiliki pandangan buat orang-orang. Kalau bahasa ini yang memiliki contoh lah ya buat orang-orang atas bahasa yang digunakan. Meskipun di sana pasti ada bahasa yang digunakan, biasanya peribahasa, terus kata-kata mutiara, atau kutipan-kutipan dari para tokoh atas peribahasa-peribahasa tadi, agar bisa dicontoh, bisa diambil hikmahnya, bisa dijadikan ajakan buat audiens atas informasi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya terakhir, mengandung wirahma, ya artinya biantara itu kegiatan berbicara yang harus diatur temponya,
terus juga intonasinya, karena ini berkaitan dengan tadi tempo, mengandung irama. Jadi kapan kita harus tegas, kapan kita harus lembut, dan itu bisa diterima oleh audiens. Jadi jangan hanya cuman misalnya tegas terus, tapi tidak ada di situ intonasi yang lembut untuk mengajak terhadap audiens atas informasi yang disampaikan. Nah itu bagian dari bagian yang harus diperhatikan dalam istilah taman atau TAM. Oke, itu mungkinlah yang bisa Ibu sampaikan atas materi hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silahkan diisi Google Form-nya sebagai daftar hadir, dan tugas penugasan di hari ini yaitu kalian silahkan membuat sebuah video untuk menyampaikan sebuah biantara dengan memperhatikan TAM-AN-nya. Oke, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya kondisi sehat semua, bisa belajar di pelajaran bahasa Sunda khususnya hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatannya di rumah. Sampurasun.